1151. Desir. Sebuah panah suci berwarna merah menyala melesat, sangat mencolok di kegelapan alam semesta. Kemanapun ia melewatinya, ribuan rune akan padam, dan prasasti suci akan terjalin. Di belakang Yevan, harta ilahi emas bersinar dengan cahaya cemerlang, menyebabkan langit bergemuruh. Segala macam senjata ilahi terbang keluar, bertabrakan dengan panah suci. Cahaya cemerlang, cahaya abadi. Pertempuran besar terjadi antara kedua belah pihak, pertarungan hidup dan mati di langit berbintang. Ekspresi beberapa orang setengah saint dari aula surgawi tidak sedap dipandang. Karena setelah menunggu setengah hari, Brahman Immortal dan kapal induk masih belum juga muncul. Jelas sekali, mereka belum menemukan tempat ini, dan ini membuat mereka merasa agak bingung. Dang, lonceng besar berbunyi panjang dan berlarut-larut. Ini adalah jenis fluktuasi energi yang mengerikan. Ada lonceng suci emas yang tergantung di atas kepala Misha emas, dan pada saat ini, gelombang lonceng tidak henti-hentinya, bertahan dari segala macam serangan dari Yevan. Riak-riak emas itu terbentuk dari ribuan rune. Ini adalah hukum tingkat suci kuno. Mereka berubah menjadi segala macam cahaya dan terbang keluar, mengukir diri mereka sendiri di kehampaan alam semesta. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan babak belur. Akan sulit bagi mereka untuk menahan senjata suci yang mengerikan itu. Namun, Yevan tidak takut sama sekali. Dia mengacungkan tinju 6 jalan, menyebabkan belnya bergemuruh, seolah-olah akan pecah kapan saja. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Mecanya diwarnai emas, dan di belakangnya ada dunia harta karun yang tak terbatas. Dia saat ini berjuang untuk supremasi, menyapu semua yang ada di hadapannya. Segala macam cahaya ilahi berputar di sekelilingnya. Di kosmos yang sedingin es ini, ia menjadi satu-satunya yang cemerlang, seolah-olah dewa telah dilahirkan kembali. Bocah ini luar biasa kuatnya. Mungkinkah ketika para kultivator kuno berkembang hingga ekstrim, mereka tak tertandingi? Beberapa orang setengah saint tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa heran di dalam hati mereka. Mereka mengingat kembali beberapa catatan nenek moyang mereka. Menurut catatan kuno kerajaan abadi, ada karakter yang sangat menakutkan di antara para pertapa yang dengan tangan kosong merobek mekanisme dewa mereka. Mereka tak tertandingi di alam semesta. Mekanisme hitam dari ras Brahman menunjukkan kekuatannya. Ia menggunakan tombak perang yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam, menembus langit berbintang seperti naga hitam yang melintasi ratusan mil, menekan menuju platform abadi Yevan. Sinar api meledak, dan pedang surgawi emas muncul di depan alis Yevan. Ini adalah serangan yang dilakukan dengan bantuan alat perang tingkat suci kuno. Pedang Daois Kaisar primitif memblokir serangan itu. Dentang pedang terdengar dan cahaya seputih salju melintasi alam semesta. Mesia perak itu melonjak seperti hantu yang menakutkan, muncul dan menghilang secara tak terduga. Fluktuasi dari senjata suci menghancurkan sebagian besar ruang kosong, tidak meninggalkan organ vital Yevan. Boom! Mesia merah tua itu mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan senjata termalnya. Seberkas cahaya ilahi memusnahkan sebagian besar langit. Di saat yang sama, pedang merah di tangan kirinya menyerang. Harta karun emas di belakang Yevan terbuka, dan itu seperti negara misterius. Segala jenis senjata terbang dan menebas musuh besar ini. Ini hanyalah mikrokosmos. Kenyataannya, selalu seperti ini setiap saat. Yevan bertarung melawan 5 ahli sendirian. Segala jenis senjata dan teknik rahasia menyerang seperti guntur. Alam semesta yang awalnya sunyi sedang mendidih pada saat ini. Jutaan helai pancaran cahaya suci mengalir, dan salah satu darinya dapat menghancurkan makhluk hidup. Ini adalah pertarungan yang hebat, dan telah mencapai klimaksnya. 5 orang di sisi lain semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka Yevan menjadi begitu kuat, jauh melebihi ekspektasi mereka. Jika bukan karena sedikit dari mereka yang memiliki teknik rahasia, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Pada saat ini, 5 jenis cahaya terjalin dan terhubung menjadi satu. Seolah-olah 5 dunia sedang berinteraksi. Mereka berputar terus-menerus, menyebarkan serangan Yevan menjadi ketiadaan. Boom! Niat pertama Yevan begitu kuat hingga terkunci pada Mesia suci kuno. Ia retak 2 kali, namun pada akhirnya sembuh sendiri dan tidak terluka. Inilah kekuatan 5 elemen. Langit dan bumi manapun dapat ditafsirkan oleh 5 elemen. Tentu saja, itu sangat misterius. Ini adalah rahasia yang digali oleh orang Sansekerta dari reruntuhan dewa-dewa kuno. Hei, apakah kamu masih menunggu kapal induk turun? Maaf, aku sudah menyegel tempat ini. Kamu tidak hanya bisa mengunci kekosongannya, tapi aku juga bisa. Yevan tertawa dingin, mengganggu hati mereka. Hati mereka tenggelam. Mereka akhirnya mengerti kenapa mereka tidak menerima bala bantuan apapun bahkan setelah menunggu begitu lama. Kegelisahan di hati mereka segera menjadi semakin kuat. Dengan kita berlima bersama, kamu tidak akan pernah bisa menerobos. Kita bisa dihancurkan dan dilahirkan kembali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertarung.
Suara dingin terdengar dari dalam salah satu Misha. Kalian berlima hanya tahu cara bersembunyi bersama dan bertahan secara pasif. Mungkinkah kalian tidak berani bertarung sampai mati denganku? Ye Fan meludah. Kenyataannya, kedua belah pihak terus-menerus berjuang sampai mati. Pihak lain baru saja maju dan mundur bersama, jadi mereka tidak takut untuk bertarung. Pada level kami, tidak ada gunanya bahkan jika kamu memprovokasi kami. Hari ini, kami akan membuatmu lelah. Mesya kami dapat menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi mecamu akan terus-menerus habis. Jawab seorang setengah Sein. Karena kalian semua sangat pengecut, aku akan menggunakan tubuh fisikku untuk menemani kalian beberapa kali. Setelah berbicara, Ye Fan muncul di kehampaan, berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi. Dalam 5 Mesya, mata para ahli hebat berkedip-kedip. Mereka semua kaget. Seorang Dao Severer benar-benar berani menghadapi kekuatan suci seperti ini. Jika dia benar-benar berani keluar, maka kita bunuh dia dulu. Alam semesta bergemuruh. 5 seberkas cahaya melesat. Jika mereka memukulnya, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Suara mendesing. Tubuh fisik Ye Fan bergetar dan merobek kekosongan. Seketika, dia muncul ratusan mil jauhnya. Segala jenis cahaya menari dan melingkari tubuhnya. Ki darah emas memenuhi langit. Itu tubuh aslinya. Dia benar-benar berani meninggalkan mecanya. Ini kesempatan langka. Ayo kita bunuh dia. Seorang setengah Sein tertawa sinis. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas mendekat. Hancurkan mecanya. Ini adalah harga yang harus dia bayar atas kesombongannya. Dia mendekati kematian. Orang lain berteriak. Dia sangat gembira dan sangat bersemangat. 4 Mesya mengejar tubuh fisik Ye Fan. Selama mereka menangkapnya, darah emas di tubuhnya akan berganti pemilik. Sementara itu, 1 Mesya bergegas menuju alat perang Ye Fan. Dentang, dentang. Pedang Dao berbunyi serempak. Lonceng emas bergetar hebat. Pagoda kuno itu naik dan turun. Tubuh fisik Ye Fan menampilkan teknik rahasia. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur. Kecepatannya tidak lagi di bawah kecepatan orang suci. Dia menjaga jarak tertentu dan menggunakan harta karun ilahi tanpa batas untuk melindungi dirinya dengan sangat erat. Boom! Tiba-tiba, fluktuasi yang mengerikan datang dari jauh. Itu sangat kejam, dan suara gemuruh terdengar. Kita telah ditipu. Tubuh aslinya belum meninggalkan Mesya. Mesya hitam mengalami masalah besar. Tombak pertempuran di tangannya telah patah saat ia mundur selangkah demi selangkah. Keempat mekanisme itu berbalik. Mereka semua tercengang. Mesya biru muda dipenuhi dengan ki darah emas. Jelas sekali bahwa tubuh asli Ye Fan masih di dalam dan menyerang teman mereka. Ye Fan tidak hanya menampilkan harta karun ilahi emas, tetapi dia juga menggunakan kehendak tinju 6 jalan reinkarnasi. Pada saat ini, keberanian ilahinya telah mencapai puncaknya. Batang tombak hitam itu patah inci demi inci. Sementara itu, armor dewa tingkat suci kuno terus-menerus runtuh. Itu hancur tak bisa dikenali lagi dan hampir hancur. Serangan semacam ini terlalu kejam. 5 elemen menjadi satu. Beberapa dari mereka berteriak. 4 garis cahaya terbang, dan seberkas cahaya hitam juga keluar dari Mesya hitam. Mereka bergabung bersama dan membentuk cahaya ilahi 5 warna yang sempurna. Dentang. Cahaya ilahi yang menyatu ini dipenuhi dengan ki kacau yang tak terbatas. Itu bahkan lebih berat dari bintang-bintang. Itu sangat menekan bahkan Ye Fan pun terjatuh kembali. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Boom! Puluhan ribu rune kuno melompat keluar. Masing-masing dari mereka sangat mendalam dan mendalam. Rune inilah yang membentuk cahaya ilahi 5 warna. Ini adalah kekuatan misterius para dewa kuno. Sekarang, ia telah berhasil menyatu dengan Mesya suci kuno. Ye Fan bertabrakan berulang kali tetapi tidak dapat menghentikannya. Mesya hitam yang compang-camping lolos dan Mesya 5 elemen bergabung kembali. 5 orang di sisi lain memiliki ekspresi muram. Mereka baru saja hampir ditipu dan dibunuh. Ekspresi mereka sangat jelek saat mereka menatap Ye Fan. Tubuh Dao Ye Fan kembali dan berdiri di samping Mesya biru muda. Dia ingin bertarung bersama dengannya. Dia mengerutkan kening dan merasa ini sangat merepotkan. Menyerang. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyerang dengan ganas. Cahaya ilahi 5 elemen dapat menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia percaya bahwa hal itu tidak dapat berlanjut tanpa batas waktu. Akan tiba saatnya di mana itu akan mengering. Segel merangkul gunung. Gunung hitam besar itu seperti langit. Itu hancur dengan ganas, menyebabkan 5 Mesya bergetar terus-menerus. Namun retakan yang muncul dengan cepat sembuh. Selain itu, cahaya ilahi 5 warna menyapu terus-menerus, menimbulkan ancaman besar bagi Ye Fan. Harta karun ilahi emas dilepaskan, namun dunia 5 elemen seperti siklus reinkarnasi. Kekuatan 5 elemen bertabrakan dan menyatu menjadi satu, menghalanginya dan mencegahnya menyerang. Ye Fan merasakan sakit kepala. Dia telah menggunakan segala macam metode, namun dia sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan semacam ini.
Apalagi pihak lain bisa bertahan dan menyerang di saat bersamaan. Itu merupakan ancaman yang menakutkan baginya. 5 gumpalan kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh para dewa kuno menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Beberapa dari mereka terkejut. Ekspresi mereka dingin ketika mereka mulai melakukan serangan balik. Boom! Kelima Mesya itu sebenarnya akan menyatu. Ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Cahaya ilahi 5 warna yang mereka pancarkan menyala lebih cemerlang, menyapu Ye Fan dan membuatnya jungkir balik beberapa kali. Setiap pancaran cahaya Dewa 5 warna adalah pedang dewa yang luar biasa. Dengan suara dentang, kekuatan mereka menjadi semakin besar, hampir menyebabkan langit runtuh. Ekspresi Ye Fan sangat serius. Ia beberapa kali mengedarkan formula angkatan darat, namun hampir dibubarkan. Kekuatan misterius dewa kuno sangat menakutkan dan sulit dikendalikan. Terus aktifkan. Dia tidak percaya dan menggunakan formula angkatan darat lagi. Dengan suara gemuruh, kelima Mesya itu akhirnya bergetar hebat dan hampir terpisah. Cahaya ilahi 5 warna langsung tersebar. Mata Ye Fan bersinar terang saat dia mengambil kesempatan langka ini untuk menyerang. Segala macam teknik menakjubkan dilepaskan saat dia menyerang dengan ganas. 5 elemen menjadi satu tidak terbatas. Kehidupan tanpa batas Dao adalah kekuatan yang menakutkan. Beberapa orang setengah Saint meraung dengan keras dan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, formula tentara Ye Fan mulai menunjukkan kekuatannya. Setelah kesuksesan pertama, menjadi semakin lancar. Dia dengan paksa memisahkan 5 Mesya dan mengendalikannya agar saling bertabrakan, sehingga menyulitkan cahaya ilahi untuk menyatu. Namun konsumsinya sangat besar. Dia merasa ada 5 benih kekuatan misterius khusus di 5 Mesya. Mereka sangat misterius dan memiliki aura dewa. Kilau Mesya Ye Fan sedikit meredup. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir, dan konsumsi formula angkatan darat sangat mencengangkan. Bisa dikatakan ini sangat menakutkan. Boom! Armor ilahi 5 warna bertabrakan, dan 5 sinar cahaya ilahi terpisah sepenuhnya. Akhirnya, mereka tidak bisa digabungkan. Serang dan bunuh dia bersama-sama. Beberapa orang setengah Saint berteriak. Mereka tahu bahwa situasinya jauh dari baik. Mereka menyerang Ye Fan dengan cahaya ilahi mereka, ingin menyatu dengannya dan menghancurkannya. Membunuh. Ye Fan juga meraung. Tidak ada jalan keluar sekarang dan dia hanya bisa maju. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan para dewa kuno. Kelima Mesya ini tidak bisa mengancamnya, tapi kekuatan rahasia di dalamnya terlalu menakutkan. Ini adalah pertarungan terakhir. Siapapun yang berada dalam posisi tidak menguntungkan akan dihancurkan. Kedua belah pihak bertempur sampai mati. Jejak yang membalikkan surga. Tangan kanan Ye Fan menamparkan dan berubah menjadi jejak berharga Kaisar Langit. Itu tak terbendung dan bertabrakan dengan Mesya merah. Cahaya cemerlang terpancar dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Mesya kuno merah dan lengan Mesya Ye Fan dihancurkan bersama, berubah menjadi bidang rune dan menghancurkan lubang hitam besar. Dia sama sekali tidak takut. Tangannya yang lain menampilkan teknik pertempuran Saint dan tungku Kaisar Alam Semesta Abadi terbang keluar. Itu adalah lapangan merah menyala. Sekarang setelah dia menggunakan metode seorang Saint, kekuatan ilahinya sangat besar dan perkasa, hampir mengubah bagian alam semesta ini menjadi abu. Boom! Mesya emas meledak, menyebabkan gelombang kejut yang mengerikan. Dentang. Selanjutnya, sebuah cermin kuno muncul. Void Emperor Mirror memancarkan cahaya cemerlang dan menyinari Mesya hitam seperti cahaya surgawi. Dengan cepat meleleh dan meledak dengan ledakan. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menghancurkan 3 Mesya kuno. Namun, Mesya miliknya hampir hancur dan kehilangan separuh tubuhnya. Serahkan hidupmu. 2 Mesya lainnya meraung dan bergegas maju bersama. Namun, yang menunggu mereka adalah ledakan yang merusak diri sendiri. Pada saat yang sama, Ye Fan menggunakan formula angkatan darat untuk membuat kedua Mesya bertabrakan dengan hebat. Ketika semuanya tenang, Ye Fan dan tubuh Dao berdiri di alam semesta yang gelap. Mesya hijau dan putih di sisi lain sudah compang-camping, tapi tidak hancur total. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa lari. Bagaimana kamu bisa bertarung tanpa Mesya? Kedua setengah orang suci itu bergegas mendekat. Aku tidak punya Mesya, tapi tubuhku cukup. Mari kita lihat bagaimana aku bisa melawanmu. Ye Fan tidak takut dan bergegas. Dia akan takut jika lawannya tidak terluka. Tapi sekarang, mechanya sudah compang-camping dan sebagian besar jimat di dalamnya telah hancur. Kekuatan sucinya sangat lemah. Dentang. Ye Fan menggunakan formula angkatan darat untuk membuat mereka bertabrakan lagi. Percikan terbang kemana-mana dan mekanismenya rusak parah. Swoosh! Tubuh daunnya bergegas ke depan. Tubuhnya bertarung dengan Mesya dan gelombang kekuatan suci sangat menakutkan, setengah Saint di kedua Mesya itu tidak mempercayainya. Sialan, apakah ini masih tubuh manusia? Bagaimana bisa melawan tubuh Saint kuno? Mereka semua kaget. Bunuh dia. Kedua mekanisme itu bergerak dan menggunakan segala macam metode yang mengerikan.
Namun, tubuh mereka cacat dan gerakan mereka lambat. Mereka tidak bisa memancarkan cahaya ilahi apapun, yang membuat mereka berkeringat deras. Membunuh. Mereka tidak punya pilihan selain mengaktifkan tanda dao mereka yang lain dalam upaya untuk menghancurkan Ye Fan. Namun, tubuh Dao Ye Fan bergegas ke depan. Tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari tubuh orang suci kuno yang sebenarnya. Dengan sekejap, dia merobek lengan sebuah Misha. Tubuh asli Ye Fan menunjukkan senyuman dingin. Kedua mekanisme itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Banyak jimat yang terukir di atasnya telah dihancurkan. Dia juga bergegas dan mulai bertarung dengan tubuhnya. Kedua setengah Saint itu menggunakan kekuatan sihir mereka dengan susah payah. Namun, Ye Fan dan tubuh Dao sangat dekat. Ye Fan menyerang dengan ganas. Kekuatan fisiknya yang murni sangat menakutkan. Dia menghancurkan semua bagian penting dari Misha. Apakah ini kekuatan seorang Saint? Ini terlalu menakutkan. Petik 2. Wajah kedua setengah Saint itu pucat pasi. Ye Fan dan tubuh Dao menggunakan tinju 6 jalan reinkarnasi bersama-sama. Tinju emas menghancurkan dua Misha bijak kuno menjadi beberapa bagian. Tidak, keduanya menjerit kesakitan. Ini hanyalah mimpi buruk. Tubuh Ye Fan membuat mereka putus asa. Dia bisa menghancurkan apa saja. Tidakkah kamu ingin membunuhku sebagai obat berharga yang abadi? Pada akhirnya, akulah yang akan mengirimmu ke jalanmu. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, kedua orang setengah Saint itu berteriak ketakutan. Namun, di depan tangan emas Ye Fan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan kepulan, darah berceceran di mana-mana. Mereka berubah menjadi kabut berdarah. Ye Fan memandangi Misha bijak kuno yang rusak dan kemudian melihat tangannya. Dia sedikit gelisah. Setelah mendapatkan cairan evolusi terkuat dan berhasil menerobos, kekuatan tempurnya memang meningkat pesat. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dan memasuki langkah kecil ke-9 dari Dao Severing Realm, dia mungkin bisa melawan Misha bijak kuno yang tidak rusak dengan kekuatan fisiknya yang murni. Dengan kata lain, dia akan mampu menantang Saint. Saya membutuhkan cairan evolusi setelah tahap ketiga. Pecahan Misha ada di mana-mana. Mereka bersinar dengan kilau logam yang dingin. Di tempat yang berantakan ini, ada 5 kecemerlangan seperti biji yang berkedip-kedip, mengalir dengan aura para dewa. Ini adalah hati Ye Fan bergerak. Di kedalaman alam semesta, di sebuah kapal induk yang besar, ekspresi Fan Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melihat 5 tanda jiwa di dinding kristal menghilang. Dia sangat terkejut. Dia berkata dengan suara gemetar. Mereka semua mati. Mereka semua terbunuh. 1152. Kapal induk raksasa itu melayang di kosmos yang gelap gulita. Kulit Fan Xian seputih salju. Dia mengatupkan giginya, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Misha elemen suci kelas 5 kuno telah dihancurkan, dan 5 ahli hebat semuanya telah dimusnahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Penampilannya tak tertandingi. Dia melihat kelima pola jiwa yang telah menghilang dari dinding kristal, merasa sangat tidak puas dan tidak nyaman. Dia jelas hanya seorang Dao Severer, dan tidak peduli betapa menakjubkannya garis keturunannya, dia masih jauh dari orang suci kuno. Namun, dia menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan, dan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Sulit bagi orang untuk menerimanya. Kita harus merebut 5 benih pasukan rahasia. Mereka ditemukan di reruntuhan dewa kuno. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, tapi mungkin berguna di masa depan, kata seorang tetua. Mereka telah memperoleh manfaat besar dari reruntuhan tersebut, seperti metode pemurnian pil kuno dan formasi rusak yang menyegel langit. Sementara itu, benih 5 elemen pada awalnya tidak bisa dianggap terlalu mempesona. Pada awalnya, tidak ada yang istimewa dari mereka, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka tersapu oleh 5 elemen cahaya ilahi, dan baru kemudian mereka secara bertahap berkembang dengan cemerlang. Kerugian kali ini terlalu buruk. Ekspresi orang-orang di kapal induk semuanya suram. Harga yang mahal membuat orang merasa tercekik. Ini adalah Misha dewa kuno yang elit dan misterius, dan hilangnya salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat keluarga biasa sangat menderita. Meskipun fondasi para penjara aula surgawi sangat kuat, mereka tetap tidak dapat menahan kerugian sebesar itu. Ini adalah bencana yang membuat orang ingin muntah darah. Harganya terlalu mahal. Wajah seputih salju Fan Xian dipenuhi amarah, keterkejutan, dan bahkan lebih banyak penyesalan. Untuk menghadapi Ye Fan, mereka benar-benar menimbulkan konsekuensi yang mengerikan, keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Lebih tepatnya, mereka tidak memperoleh apapun, dan kerugiannya sangat besar. Di bawah langit berbintang yang sedingin es, Ye Fan diam-diam berdiri di sana, banyak pecahan logam melayang di sekitarnya. Kemegahan seperti 5 biji mengalir, perlahan meredup. 5 cahaya ilahi berwarna. Ini adalah benda paling orisinal di antara 5 Misha, dan orang dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah barang langka. Kemegahannya menghilang, terus meredup.
Aura Dewa Kuno menjadi semakin lemah, akan kembali ke ketiadaan. Yevan menggunakan formula karakter tentara, menyerap 5 garis cahaya ilahi. Mereka melingkari ujung jarinya, dan dia menundukkan kepalanya untuk mengamatinya dengan cermat. Setiap benih berkilau dan tembus cahaya, dan ada tanda Dewa Kuno di atasnya. Mereka berkilau dengan kekuatan aneh yang misterius, berfluktuasi dengan lembut, menyebar seperti riak. Itu tidak bisa bertahan lama. Tidak butuh waktu lama sampai mereka mengering. Hati Yevan bergetar, dan Yuan Shen-nya terbang keluar. Orang emas kecil itu membuka mulutnya dan menyedot kelima bijinya. Segera, tubuh orang emas kecil itu berkedip-kedip dengan pancaran 5 elemen. Satu demi satu, tanda kuno berkedip-kedip di permukaan tubuh orang emas kecil itu. Dia dengan cepat beresonansi dengan mereka, menangkap setiap helai aura dan mencapnya di dalam hatinya. Kelima benih kekuatan rahasia ini menjadi redup, dengan cepat hancur di dalam tubuh sosok kecil emas itu, tidak dapat bertahan lama. Namun, ada banyak rantai keteraturan ilahi yang terjalin, dan pada saat terakhir kehancuran, hal yang paling mendasar terungkap. Tangkap, kita harus mengukirnya. Orang kecil berwarna emas melepaskan pancaran cahaya yang luar biasa, dengan kuat mengingat setiap simbol kuno, mengaturnya dalam lautan kesadarannya, dengan sungguh-sungguh memahaminya. Inilah 5 elemen, kekuatan paling menakutkan di dunia. Dengan menggenggamnya, seseorang dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia ini, berdiri di atas semua Sein. Ini adalah jenis keterampilan ilahi dari Dewa Kuno Kerajaan Abadi. Itu berubah menjadi benih kekuatan rahasia dan dilestarikan. Saya mendapatkannya. Yevan sangat terkejut. Sumber kehidupan apapun, bidang bintang manapun, atau bahkan seluruh alam semesta dapat dijelaskan oleh 5 elemen. Ini adalah kekuatan tertinggi. 5 elemen tersebut adalah akarnya, membangun dunia, mengubahnya menjadi alam semesta dan galaksi. Ini adalah fondasinya. Bagaimana mungkin Yevan tidak terkejut mendapatkan benih keterampilan ilahi seperti itu? Dia terus-menerus menganalisis, berulang kali menyimpulkan, dan tidak menginginkan apapun selain memahaminya sepenuhnya. Ini adalah keterampilan rahasia para dewa kuno, jadi secara alami luas dan mendalam. Dia dengan cepat memasuki kondisi pencerahan, pikirannya sepenuhnya terbenam di dalamnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi dari 5 elemen. 5 benih kekuatan rahasia tersebar, dan berbagai simbol di permukaan tubuh orang emas kecil itu juga menghilang. Semuanya kembali ke ketiadaan, tapi Yevan ingat jejak sempurna dari asal-usulnya. Kekuatan rahasia sebelumnya adalah kekuatan suci yang ditinggalkan oleh para dewa kuno. Sekarang, itu akhirnya dimusnahkan, tetapi jejak yang paling berharga telah diturunkan. Selama Yevan cukup kuat, dia bisa memadatkan kekuatan sucinya sendiri di masa depan. Yang paling berharga bukanlah mekanisme 5 elemen empirins itu sendiri, tapi 5 benih kekuatan rahasia di dalamnya. Ini sungguh menyenangkan. Yevan tidak bisa menahan tawa. Meskipun mekanisme biru mudah dihancurkan dan dia tidak mendapatkan satu pun dari mekanisme 5 elemen, dia masih dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, mekanisme itu adalah objek eksternal. Itu seperti senjata suci kuno yang dicuri. Itu hanya bisa digunakan, tapi itu bukan dasar dari kultivasi seseorang. Namun, cahaya ilahi 5 elemen ini berbeda. Itu bisa meningkatkan kultivasinya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Jika dia bisa maju sedikit lebih jauh, dia tidak membutuhkan mekanisme tersebut. Dia akan mampu memblokirnya dengan tangan kosong dan merobek senjata perang suci kuno. Saya ingin menerobos. Tinggal satu langkah lagi dan saya bisa pergi kemana saja di seluruh bidang bintang. Yevan tidak meninggalkan tempat ini. Dia percaya bahwa Fanxian dan yang lainnya pasti akan mencarinya di lautan bintang bulu peri. Daripada keluar dan mempertaruhkan nyawanya, dia lebih baik tinggal di sini dan berkultivasi. Dia telah menyiapkan strategi penipuan surga dan tidak dapat melihat menembus tempat ini. Bahkan berbagai pesawat luar angkasa dengan mata dewa medan bintang tingkat tinggi tidak dapat mendeteksinya. Waktu mengalir seperti air. Selama setengah bulan, tubuh Yevan bersinar dengan cahaya ilahi 5 elemen dari waktu ke waktu. Dia menyapu potongan-potongan mekanisme di kejauhan dan mengumpulkannya lagi untuk melanjutkan pelatihannya. Dentang-dentang-dentang. Setengah bulan lagi berlalu. Suara pedang terdengar dan 5 pedang muncul di belakangnya. Mereka berbaris berturut-turut dan dipenuhi aura kacau. Itu adalah pemandangan megah yang mengguncang seluruh bidang bintang. Yevan mempelajari teknik rahasia para dewa kuno dan akhirnya mendapatkan pemahaman. Dia membuka cahaya ilahi 5 elemen lagi dan mengumpulkan kekuatan rahasia. Dalam sekejap, segala sesuatu di alam semesta hancur. Dia meraba-raba dan mengujinya lagi dan lagi. Hasilnya luar biasa dan dia menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Setelah cahaya ilahi 5 elemen muncul, cahaya itu dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Yevan menemukan bahwa cahaya ilahi 5 elemen dapat digunakan untuk menyapu bersih musuh dan segala sesuatu di alam semesta. Efeknya luar biasa.
Yevan masih mengasingkan diri. Dia mempelajarinya dengan serius dan mengkonsolidasikan buah daunnya. Dia ingin memperbaikinya lebih jauh. Baru setelah 1 bulan berikutnya dia menghela nafas panjang dan berdiri. Ini sejauh yang aku bisa. Aku perlu mempelajarinya perlahan dan mengalaminya dalam pertarungan sebenarnya. Dia sudah sangat puas dengan ini. Dia tiba-tiba mendapatkan teknik ilahi yang tidak kalah dengan teknik rahasia kitab suci penguasa kuno. Itu adalah teknik pamungkas yang tiada taranya. Yevan menyingkirkan jimat yang diukir dari pohon teh kuno pencerahan dan membuka segel strategi penipuan surga. Dia kembali ke dunia luar dan melayang di alam semesta, bersiap memasuki planet penguasa abadi. Jika ada cairan evolusi tahap ketiga, maka pasti ada tahap keempat. Jika saya bisa mendapatkannya, saya mungkin bisa mempersingkat 100 tahun dan langsung maju ke alam yang lebih tinggi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Di bidang bintang ini, cairan evolusi adalah harta karun. Semua kekuatan besar sangat mementingkannya dan memikirkan cara untuk menyempurnakannya. Ini bisa dikatakan sebagai jalan pintas yang menantang surga. Bidang bintang yang berbeda memiliki jalur yang berbeda. Inilah perbedaan antara peradaban besar, dan mereka semua memiliki kekuatannya masing-masing. Namun, Yevan tahu bahwa mengekstraksi cairan evolusi tahap keempat adalah tugas yang sangat sulit dan ilusi. Ini karena di lautan bintang bulu peri, bahkan cairan evolusi tahap ketiga belum muncul selama bertahun-tahun. Tahap keempat hanyalah sebuah mitos. Menurut catatan, seseorang di lautan bintang bulu peri telah berhasil mengekstraksinya 5.000 tahun yang lalu. Itu sudah terlalu lama. Bintang bulu peri, bintang iblis asli, dan surga adalah 3 bidang bintang kecil yang mengelilingi planet penguasa abadi. Saya yakin pasti ada cairan ilahi yang menarik di tengahnya. Yevan penuh harapan. Perjalanan di bidang bintang sangat monoton. Yevan berencana untuk pergi ke Fiery Feather Star terlebih dahulu dan kemudian pergi ke planet Dewa Abadi. Surga murni bukanlah bintang kehidupan nyata. Itu hanyalah markas para penjarah di lautan bintang bulu peri. Bintang bulu peri adalah asal-muasal bidang bintang yang lebih kecil ini. Boom! Tiba-tiba, seberkas cahaya besar ditembakkan dari depan. Ini adalah senjata termal yang sangat kuat. Saat melakukan perjalanan di kehampaan alam semesta, ia dapat menghancurkan sejumlah besar meteorit dalam sekejap untuk memastikan rutenya lancar. Sekarang, seseorang menggunakan senjata seperti itu untuk menghadapi Yevan. Sangat menakutkan. Jika dia terkena, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah besar. Yevan bergerak 10 mil ke samping dan menghindari pancaran cahaya. Sebuah kapal perang besar datang dari kedalaman alam semesta yang gelap dan melancarkan serangan sengit ke arahnya. Orang-orang dari surga benar-benar gigih. Mereka memiliki banyak kesabaran dan tidak mundur. Yevan terkejut dan kemudian mengerutkan kening. Kakinya bergerak dengan roll what art, berubah secara tak terduga. Dia bergerak dalam kegelapan dan menyerang ke depan, ingin menaiki kapal besar ini. Itu benar-benar dia. Berhentilah menyerang. Segera lakukan lompatan luar angkasa dan kembali ke kapal induk. Orang yang bertanggung jawab atas kapal memerintahkan. Ini adalah kapal perang besar yang bisa melakukan lompatan luar angkasa jarak jauh. Itu dikirim ke langit berbintang untuk mencari Yevan. Dalam 2 bulan terakhir, Ras Brahman telah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya karena mereka sangat marah. Bahkan surga murni tidak dapat menanggung hilangnya begitu banyak mekanisme sage kuno. Mereka tidak mendapatkan darah abadi dan menderita kerugian besar. Mereka mencari Wall dan pulang dengan mencukur bulunya. Apa? Dia muncul. Aku ingin bertemu dengannya secara pribadi. Kata pemimpin surga, Fan Zhou. Aku akan pergi juga. Fan Xian mengepalkan tangannya. Wajah cantiknya dingin. Sesaat kemudian, kapal induk besar itu melompat ke gerbang bintang dan muncul di langit berbintang. Ia dengan cepat mengejar koordinat tempat Yevan muncul. Dia tidak bisa melarikan diri. Cari dia. Ekspresi Fan Xian dingin. Ekspresi serius ini memberinya pesona yang unik. Dia menatap layar di ruang kendali utama dan mengertakkan gigi. Tidak bagus. Ada perubahan di surga. Keluarga Ki dari bintang bulu abadi telah menyergap surga murni kita. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi. Seluruh kapal induk berada dalam kekacauan. Sialan. Mereka menyerang tepat setelah kita pergi. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Seorang tetua ras Brahman di kapal meraung. Oh tidak, mereka mencuri sebagian dari cairan evolusi. Ketika berita itu sampai kepada mereka, ekspresi Fan Zhou, Fan Xian, dan yang lainnya berubah. Mereka segera memerintahkan untuk memperkuat mereka. Mereka tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Qi Meng ada di antara mereka. Dia ditangkap oleh kami untuk jangka waktu tertentu. Dia sangat akrab dengan surga murni. Kemudian, ketika nenek moyang mereka datang, kami ditekan untuk melepaskannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi yang memimpin jalan. Yevan terbang dari meteorit. Melihat mereka pergi, dia tampak termenung.
Dia kemudian mendirikan platform formasi papan catur dan melintasi langit berbintang. Dia ingin mengikuti mereka dan melihatnya. Dia ingin memancing di perairan yang bermasalah karena dia tidak memiliki Misha Sage kuno. Sangat merepotkan untuk bepergian dengan kondisinya ini. Boom! Api peperangan mencapai langit. Cahaya yang menyala-nyala. Pertempuran hebat sedang terjadi di langit berbintang di luar surga. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dan Misha Sage kuno sedang bertarung. Pada saat yang sama, ada juga kapal induk yang bertempur. Rune Grid Dao dan pancaran cahaya membanjiri area tersebut. Itu sangat menakutkan. Ini kesempatan bagus. Hei, Yevan menggunakan formasi penipuan surga untuk menyembunyikan auranya. Dia kemudian menggunakan teknik rahasia pengadilan surgawi untuk menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan. Dia tidak terlihat. Dia bergerak menuju kapal perang besar dan bersiap untuk mendarat. 1153. Yevan menaiki kapal raksasa. Logam dingin mengalir dengan simbol-simbol halus. Perpaduan antara dao hebat dan teknologi membuatnya sangat kokoh. Ini adalah bahan langka yang telah dimurnikan ratusan juta kali. Hukum ilahi saling terkait. Dari waktu ke waktu, api yang sangat besar akan meletus. Energi yang mengerikan melonjak. Kekosongan itu padat dan sangat berbahaya. Itu telah menjadi tanah kehancuran. Pertarungan antara kedua belah pihak telah mencapai klimaksnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua auranya disembunyikan oleh pola formasi saat dia bercampur ke dalam medan perang dan menunggu kesempatan. Keluarga Ki, kamu sudah keterlaluan. Seorang tetua dari ras Brahman meraung dengan marah. Divine Sense-nya menyebar ke kosmos saat dia mengendalikan mekanisme kuno untuk maju. Yevan menatap alat perang ini. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata, tidak buruk, tapi terlalu sulit untuk menangkapnya. Kamu, sebuah mekanisme kuno berwarna merah menyala terbang dan bergegas menuju sesepuh ras Brahman. Ia mengacungkan pedang ilahi yang menyala-nyala dan bagaikan burung phoenix ilahi yang bermandikan api abadi. Fluktuasi tingkat suci tidak terbatas. Lautan kekuatan ilahi muncul di antara keduanya. Lebih dari 30 pesawat luar angkasa kecil meledak berturut-turut, pecahan logam beterbangan ke segala arah. Kemudian, lubang hitam muncul satu demi satu, memisahkan kedua sisi dan mengubahnya menjadi sumber kehancuran. Pertempuran besar dimulai. Itu dilakukan di mana-mana. Kapal induk raksasa adalah yang paling menakutkan. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan sejumlah besar planet. Mereka juga dapat mengaktifkan layar cahaya untuk melindungi armada mereka sendiri. Hong, sebuah kapal sepanjang 500 zang meledak, pecahan logam beterbangan ke segala arah. Banyak kapal perang kecil yang terkena dampak dan hancur satu demi satu. Yevan mengerutkan kening. Pertarungan skala besar di langit berbintang memang kejam seperti yang diharapkan. Kematian bisa datang kapan saja. Keluarga Ki, kamu akan membayar harganya. Orang-orang dari ras Brahman meraung. Balas orang-orang keluarga Ki. Mereka mencibir dan berkata, para penjara surga, kalian hanya bisa menyalahkan diri kalian sendiri. Pertama, kalian mencuri batu amanat surga kami. Kemudian, leluhur suci klan kami turun dan membuat perjanjian dengan kalian. Baru setelah itu kalian setuju untuk memberi kami cairan evolusi baru pada saat itulah perang berakhir. Kali ini, semuanya berjalan lancar. Mereka masuk ke tanah suci penjara dan langsung menyita sebagian dari cairan berharga tersebut. Jika bukan karena cairan evolusioner dibagi menjadi beberapa bagian dan tidak disimpan di satu tempat, mereka akan langsung menjarah semuanya. Hong, di kejauhan, mekanisme para bijak kuno terlibat dalam pertempuran besar. Di dekat mereka, simbol dewa kuno berkelap-kelip. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Senjata api, senjata Grid Dao, dan segala jenis senjata lainnya dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Ini adalah tempat yang kacau. Dari waktu ke waktu, akan ada pesawat luar angkasa yang meledak, berubah menjadi percikan api seperti kembang api yang sangat cemerlang di langit berbintang. Kapal perang yang ditumpangi Yevan memiliki panjang 3000 zang, dan interiornya sangat luas. Ada ahli yang menjaganya, tapi tidak ada Sage Mech kuno. Dia berkeliling dan mencari di beberapa kapal perang. Sayangnya, tidak ada satupun yang ada. Mesha Sein level kuno terlalu berharga, dan ras Brahman tidak memiliki banyak Mesha. Sisanya mungkin berada di kapal induk. Yevan menunggu dengan sabar di samping kapal induk. Dia mengelus dagunya dan berkata, jangan bilang mereka kewalahan setelah aku menghancurkan armor 5 elemen dan tidak bisa mengirimkannya. Pada akhirnya, dia menaiki kapal induk. Dia yakin selama Sein itu tidak muncul, dia akan aman. Serangan musuh. Tiba-tiba, alarm keras berbunyi. Saat Yevan masuk, banyak simbol muncul. Dia telah ditemukan. Dia tidak ditemukan melalui pemindaian, tetapi oleh seseorang. Hal ini menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Sepertinya seorang sage kuno, seseorang dengan daging dan darah. Kamu cukup berani untuk berani naik ke kapal induk. Pria paruh baya yang tampak gagah berani mengangkat tinjunya dan meninju. Kulit kepala Yevan menjadi mati rasa.
Dia benar-benar merasakan aura seorang saint. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu orang sebesar itu saat dia muncul. Dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan bertarung. Pada saat ini, dia meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya. Karena pihak lain menyerangnya dengan tubuh fisiknya, dia tidak ingin melukainya dengan parah. Tidak, itu jauh dari tubuh aslinya. Saat keduanya bentrok, Ye Fan mengungkapkan ekspresi aneh. Meskipun gelombang mana pihak lain sangat menakutkan, gelombang itu tidak terkalahkan seperti yang dia bayangkan. Mungkinkah ini tiruan? Brat, bisakah kamu menjadi tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu? Kamu benar-benar bisa melawan tiruanku. Pria paruh baya itu mengungkapkan ekspresi aneh. Ini adalah fisik pertarungan yang dikembangkan dari daging dan darah Saint kuno. Terlebih lagi, seutas roh primordialnya telah memasukinya. Tubuh fisiknya pasti berada pada level sage kuno. Meskipun mana yang dimilikinya kurang, namun kekuatan itu masih lebih kuat dari seorang setengah Saint. Selama kamu bukan seorang petapa kuno yang sebenarnya. Ye Fan benar-benar santai dan mengambil inisiatif menyerang. Boom! Terjadilah pertempuran besar. Ekspresi sage kuno berubah. Dia membuka layar cahaya dan membuka bidang pelatihan super di dalam kapal induk. Kalau tidak, dia takut kapal suci itu akan hancur. Apa yang telah terjadi? Di dalam kapal induk, anggota penting ras Brahman terkejut. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua tercengang. Fisik pertempuran yang diciptakan dari daging dan darah sage kuno sebenarnya ditekan oleh Ye Fan dan batuk seteguk darah. Di belakang Ye Fan, cahaya ilahi 5 warna menyapu, dan leluhur sage kuno jatuh 2 kali, darah menetes dari sudut mulutnya. Fan Xian hampir ketakutan. Mulutnya yang kecil seperti ceri terbuka lebar, dan matanya terbuka lebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Fan akan sekuat ini. Mustahil. Ini adalah tubuh pertarungan yang diciptakan dari daging dan darah seorang sage kuno. Bagaimana bisa hal itu tidak menghentikannya? Brahma berteriak. Ini terlalu tak terbayangkan. Bahkan Brahma raksasa dari ras Brahman bergumam pada dirinya sendiri, matanya menyala-nyala. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Hal ini menggulingkan pemahaman mereka. Seorang ahli Dao Severing Realm bisa mengalahkan sage kuno sampai dagingnya berdarah. Ini seperti cerita fantasi. Dia memiliki tubuh emas sejati yang tidak dapat dihancurkan, tidak beberapa generasi kemudian. Darah emasnya sangat murni, kata fisik pertempuran sage kuno di tengah pertempuran. Dia telah diciptakan secara artifisial, dan perasaan ilahinya adalah untaian sejati milik seorang saint. Dia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, dan setelah menderita kekalahan besar dalam pertempuran sesungguhnya, dia secara alami memahaminya. Hentikan dia, kita harus membuatnya tetap di sini. Fan Zhou gemetar karena kegembiraan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan generasi pertama jauh lebih kuat daripada generasi berikutnya, dan nilainya tidak dapat diukur. Setiap tetes darah emas murni sebanding dengan obat berharga yang paling kuat. Tipe fisik seperti ini sulit untuk dihasilkan bahkan dari miliaran orang dalam 100.000 tahun. Generasi pertama tidak ada hubungannya dengan orang tua mereka, dan itu sangatlah wajar. Cepat, jangan serang klan Qi lagi. Biarkan mereka pergi dan lakukan semua yang kita bisa untuk membuatnya tetap di sini. Perintah Fan Zhou. Jika itu adalah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan generasi pertama, darahnya akan sangat berharga, dan nilainya akan berlipat ganda. Itu bahkan lebih berharga daripada bagian cairan evolusi yang hilang. Jika ia dimurnikan dengan seluruh kekuatannya setelah beberapa generasi, keilahian darah berharga akan mengalir keluar. Namun, generasi pertama yang sebenarnya berbeda, dan ia dapat terus menghasilkan darah dewa emas. Seorang tetua dari ras Brahman berkata dengan penuh semangat. Kemudian, dia memerintahkan semua orang untuk menutup informasi ini dan tidak membiarkannya bocor. Ye Fan agak murung. Dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi dia tidak berharap untuk memblokir bencana bagi klan Qi. Dia menjadi sasaran, dan armada kapal perang akan segera dibebaskan. Hei, kalian tidak perlu pergi sejauh itu, kan? Aku di sini hanya untuk melihat apakah ada Mesya suci kuno. Aku di sini bukan untuk menyerang markasmu seperti yang dilakukan klan Qi Bulu Abadi. Ye Fan tidak berani melanjutkan pertarungan, dan dia menyerang. Hentikan dia, jangan biarkan dia pergi, sekelompok orang berteriak. Pada saat yang sama, 2 Mesya suci kuno kembali dari jauh, dan mereka akan memasuki kapal induk untuk menghadapi Ye Fan. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Ye Fan mengayunkan tinju emasnya, dan tubuh fisik suci kuno itu didorong mundur, dan darah muncrat dari mulutnya. Ini adalah kemampuan tempurnya saat ini. Dia tidak menggunakan sihir, dan dia hanya bertarung dengan tubuh fisiknya. Setelah mendapatkan cairan evolusi dan menerobos ke surga ke-8 dari Dao Pemutusan, dia menjadi sekuat ini. Aku akan menghajarmu. Aku akan menghajar leluhurmu. Ye Fan mengutuk. Sekelompok orang semuanya merasa pusing.
Mereka begitu benci hingga akar gigi mereka terasa gatal. Dari sudut pandang tertentu, tubuh pertarungan yang diciptakan dari daging dan darah seorang Saint memang merupakan salah satu nenek moyang mereka. Namun, saat Ye Fan mengatakan ini, mereka semua merasa sangat tidak nyaman. Bang! Tubuh fisik orang suci itu dipukuli hingga berdarah, dan tubuhnya penuh luka. Itu sebenarnya ditekan oleh Ye Fan, dan semua orang terkejut. Akhirnya, dua mekanisme suci kuno kembali. Ye Fan segera berbalik, mengeluarkan platform Matrix, dan melangkah ke gerbang luar angkasa. Dia meninggalkan kapal induk, dan dia tidak ingin dikepung dan dibunuh oleh semua kekuatan dari surga. Kejar, jangan biarkan dia kabur. Kapal induk mulai bergerak, dan memindai seluruh lautan bintang. Yang membuat mereka pusing adalah Ye Fan segera bergegas keluar dan menghilang ke dalam armada kapal perang klan Qi. Di belakangnya, Fan Zhou dan orang-orangnya hanya bisa mengejarnya. Klan Qi bingung. Baru saja, orang-orang dari surga telah mundur, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba kembali dan memulai pertempuran sengit. Aku tidak ingin menjadi kambing hitam orang lain. Kalian bisa melanjutkan. Namun, aku akan pergi ke Immortal Feather Star, dan aku bisa menumpang. Kalau tidak, aku tidak akan tahu di mana aku berada. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia bergegas menuju kapal induk klan Qi. Kali ini, dia lebih berhati-hati, takut dia akan memprovokasi binatang suci kuno lainnya. Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Orang ini punya banyak rahasia. Dia memasuki kapal suci klan bulu abadi Qi. Ini akan menjadi rumit. Tubuh pertempuran yang diciptakan dari daging dan darah binatang suci kuno memiliki pancaran cahaya yang panjangnya ratusan mil, dan ia dapat melihat semuanya dengan jelas. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Jika tidak, jika tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan jatuh ke tangan musuh, kerugiannya akan lebih besar. Mereka hanya bisa menahan keinginan untuk mengutuk dan mengejarnya. Para pemimpin klan Qi juga memiliki keinginan untuk mengutuk. Mereka menyadari bahwa orang-orang dari surga telah menjadi gila, dan serangan mereka bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ye Fan memasuki kapal induk dan tidak menemukan monster apapun. Namun, dia tidak berani berkeliaran sembarangan. Dia berencana untuk bersembunyi dan segera pergi ketika dia mencapai bintang bulu abadi. Teman kecil Ye, selama kamu kembali ke tanah suci surga bersamaku, aku akan segera menjodohkan Fan Xian denganmu. Jika ada masalah, aku rela mati. Fan Zhou bersumpah. Dengan bantuan tubuh pertempuran yang diciptakan dari daging dan darah binatang suci kuno, dia mengirimkan pemikiran ilahi ke telinga Ye Fan. Meski jaraknya puluhan mil, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Di pihak klan Brahma, semua orang terkejut, terutama Fan Xian. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Mata indahnya terbuka lebar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Saya serius, kata Fan Zhou. Biarkan aku memikirkannya selama setengah tahun. Ye Fan berkata dengan malas. Dia memasuki kapal induk klan Qi dan merasa sangat santai. Dia tahu bahwa orang-orang dari surga tidak berani membiarkannya terungkap. Di dalam kapal suci, sangat luas. Ada gudang senjata, ruang makan, dan tempat istirahat. Itu memiliki segalanya. Ini adalah pangkalan yang besar, dan ada hukum luar angkasa di dalamnya. Itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Tanpa disadari, ia sampai di tempat peristirahatan dan memasuki sebuah ruangan yang terlihat sangat mewah dan nyaman. Menurutnya, sedang terjadi perang di luar, dan tidak ada seorang pun yang beristirahat di sini. Aku akan beristirahat di sini dan memulihkan energiku. Saat kita mencapai bintang bulu abadi, otomatis aku akan meninggalkan mobil ini. Ye Fan berbaring di tempat tidur empuk. Bantal, yang diukir dari giok suci 9 surga, memancarkan cahaya yang berharga. Selimutnya, yang dibuat dari bulu gagak emas, terasa hangat dan nyaman. Semua ini sungguh luar biasa. Setengah jam kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Seseorang telah datang, dan mereka benar-benar bergegas menuju ruangan ini. Pintu terbuka, dan sesosok tubuh kurus muncul. Dia cantik, dan rambutnya berkilau. Dia mengenakan jubah bulu, dan dia tampak seperti peri dari 9 surga. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu berbaring di tempat tidurku? Kamu telah memasuki ruangan yang salah. Pemimpin klan Qi mengatakan bahwa ruangan ini untuk sementara ditempati olehku, kata Ye Fan tanpa malu-malu. Omong kosong, kamu, bangun. Gadis cantik itu marah. 1154. Ini adalah seorang wanita muda. Penampilannya seperti mimpi, indah hingga tidak nyata. Rambut hitam halusnya berkilauan dengan cahaya bintang, dan seluruh tubuhnya juga seperti ini. Cahaya abadi mengalir di sekelilingnya, menyebabkan kulit putih bersihnya tampak lebih berkilau dan tembus cahaya. Siapa kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk menyuruhku berkeliling? Ye Fan sedang berbaring di tempat tidur dengan tenang. Dia meliriknya dari sudut matanya dan sepertinya tidak ingin bangun. Qi Meng terdiam. Dia tidak menyangka pria ini begitu tenang. Dia telah datang ke tempat tidurnya, tapi dia masih sangat tenang.
Seolah-olah dia masuk ke ruangan yang salah. Siapa kamu? Bangunlah. Bagaimana kamu bisa menyelinap ke sini? Wanita cantik adalah wanita cantik. Kecantikannya tak tertandingi, dan kecantikannya ilusi. Bahkan teguran kecil ini memiliki daya tarik yang berbeda. Tubuh indahnya bersinar, dan tubuhnya yang seperti batu giok sepertinya ditutupi lapisan cahaya bulan. Dia tampak halus, dan sangat seperti peri. Bukankah aku sudah memberitahumu? Pemimpin keluarga Qi telah meminjamkanku kamar ini untuk sementara. Kamu dapat memilih kamar lain, kata Ye Fan dengan serius. Omong kosong. Qi Meng tidak tahan lagi. Lebih banyak garis hitam muncul di dahinya, dan alisnya bergerak-gerak. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat upstart sepertimu. Kamu berani menggodaku. Apakah kamu ingin terlempar ke kedalaman alam semesta yang tandus selamanya? Di galaksi ini, ada hukuman khusus bagi penjahat kontroversial. Semua peninggalan mereka akan diambil, dan mereka akan ditelanjangi. Kemudian, mereka akan terlempar ke kedalaman alam semesta dan dibiarkan mengurus diri mereka sendiri. Kecuali seseorang adalah orang suci, akan sulit bagi kultivator manapun untuk melintasi alam semesta tanpa batas. Kebanyakan kultivator akan mati karena kelelahan, terutama di kerajaan abadi, yang bergantung pada artefak eksternal. Jangan terlalu kejam, oke? Aku hanya mencari tumpangan. Begitu aku mencapai planet bulu abadi, aku akan segera pergi, kata Ye Fan dengan malas. Dia sedang berbaring di tempat tidur empuk, merasa sangat nyaman. Dia telah menjalani kehidupan sebagai biksu selama bertahun-tahun, dan sudah bertahun-tahun sejak dia berbaring di tempat tidur seperti ini. Dia memandang wanita di depannya dan menebak identitasnya. Ini karena hanya ada 2 mutiara abadi yang paling cemerlang di lautan bintang ini. Salah satunya adalah Fanxian yang sangat cantik dari Istana Surgawi, dan yang lainnya adalah Qi Meng yang seperti peri. Tiba-tiba, ekspresi Qi Meng membeku, dan dia berkata, kamu, Ye Fan, pertapa-pertapa asing yang mendatangkan malapetaka di surga dan menyebabkan ras Brahman kehilangan muka. Dia cukup tajam. Meskipun dia belum pernah melihat Ye Fan sebelumnya, dia dengan cepat membuat asosiasi dan penilaian berdasarkan kejadian baru-baru ini dan mengkonfirmasi identitasnya. Ye Fan berkata, benar, ini aku. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kalian punya dendam terhadap surga, jadi kita harus menjadi sekutu. Itu sebabnya tidak ada salahnya aku menyita tempat tidurmu sekarang. Biarkan aku tidur siang. Petik 2. Qi Meng sangat murni dan sangat cantik. Dia tidak jelas seperti peri, membuat orang merasa bahwa dia terlalu tinggi untuk dijangkau. Namun, saat ini, dia sedang mengertakkan gigi. Seolah-olah dia telah dibuang ke dunia fana dan dinodai oleh aura dunia fana. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar membuat orang ingin menghajarmu. Nama Ye Fan telah menyebar ke seluruh surga baru-baru ini, dan bahkan dia telah mendengar tentang dia. Dia sendirian menghancurkan banyak misya suci kuno ras Brahman. Itu sangat mengejutkan, bahkan beberapa tokoh besar dari bintang bulu abadi pun terkejut. Ini adalah seorang pertapa kultivator kuat yang semua orang ingin ikat. Tapi sekarang, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang baik. Dia tampak sedikit ceroboh. Boom! Kapal induk tiba-tiba bergetar dan bergetar hebat. Jelas sekali bahwa ia sedang diserang, dan itu sangat sengit. Hei, Nona cantik, apakah peranmu baik-baik saja? Ras Brahman mempertaruhkan nyawa mereka. Jangan gagal mencuri cairan evolusi dan tenggelam di sini, kata Ye Fan. Qi Meng memutar matanya ke arahnya dan menatapnya dengan cermat. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak terlihat seperti seorang petapa kultivator. Dia tidak memiliki kegigihan, sikap dingin, dan kemantapan seperti itu. Sebaliknya, dia terlihat sangat sembrono. Dengan sangat cepat, dia memikirkan rumor yang mengatakan bahwa pertapa kultivator ini memiliki fisik yang istimewa. Ras Brahman ingin menangkapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Qi Meng curiga dan berkata, kapal perang di belakang kita sudah menyerah, tapi mereka tiba-tiba mengejar kita tanpa henti. Tidak mungkin karena kamu ada di sini, kan? Omong kosong. Jelas sekali kamu yang mencuri cairan evolusi, dan kamu menyalahkan semuanya padaku. Aku sekutumu, jadi jangan terlalu curiga pada orang baik, oke? Ye Fan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh dan sembrono di wajahnya. Orang macam apa ini? Tanpa alasan, dia datang ke tempat tidurku dan masih bersikap seolah dia berada di tempat yang tepat, gumam Qi Meng. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengancam. Apapun yang terjadi, sebaiknya kamu bangun dan meninggalkan ruangan ini. Jika tidak, semua senjata di kapal induk akan diarahkan ke tempat ini. Dia seperti peri, anggun dan cantik. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya bintang dan bulan. Dia dikelilingi oleh aura ilahi yang memabukkan. Saat itu, ekspresinya sangat genit. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mencari di tempat lain. Sebagai sekutu, kamu harus berperan sebagai tuan rumah dan memperlakukanku dengan baik.
Pimpin jalannya, kata Yevan. Dia memiliki mentalitas permainan. Kemungkinan terburuknya, dia hanya akan menepuk pantatnya dan melarikan diri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tamu dan menerobos masuk tanpa alasan. Cepat dan minta maaf, atau kamu akan hancur dalam pertempuran ini. Kimeng mengancam dengan ganas. Yevan membuka pintu dan berjalan keluar bersamanya. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai sekutu dan bertindak sangat akrab dengannya. Nona, siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Beberapa ahli muda berjalan mendekat dan muncul di koridor. Setelah melihat Yevan, mereka semua kaget. Beberapa dari mereka adalah komandan penjaga, sementara yang lain adalah teman lama. Oh, maaf mengganggumu. Meski kita baru saja menaiki kapal, kita semua adalah sekutu, kata Yevan. Kamu, siapa kamu? Di mana kamu tadi? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Seorang pria muda bertanya dengan curiga. Saya baru saja beristirahat di kamar Nonaki sebentar. Sekarang, Nonaki akan mengajak saya berkeliling, kata Yevan. Omong kosong. Kamu bisa tidur siang di kamar ini. Sekelompok anak muda membuka mata lebar-lebar. Ya, Yevan merentangkan tangannya dan menunjuk ke pintu di belakangnya yang tidak tertutup. Beberapa orang tiba-tiba melihat tempat tidur yang berantakan dan lidahnya keluh. Kemudian, mereka memelototinya, seolah ingin menggigitnya. Kamu pergi ke tempat tidur Nona Kimeng. Wajah seorang pemuda seputih salju dan dia mengepalkan tinjunya. Di sampingnya, ada dua orang yang hampir terjatuh ke tanah. Awalnya, Kimeng tidak berbicara. Dia ingin menilai orang seperti apa Yevan berdasarkan berbagai reaksinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahannya lagi. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia sangat marah sampai dia hampir pingsan. Pergi ke tempat tidurnya. Jika skandal ini menyebar, seluruh bintang bulu peri akan terguncang. Akan ada banyak orang yang menangis. Dia tidak akan bisa membersihkan namanya meskipun dia melompat ke laut. Pembuluh darah di dahi Kimeng menonjol. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah penyusup khusus, dan dia juga upstart. Kalian awasi dia dan bawa dia ke pengadilan." Teman-teman, jangan gugup. Aku baru saja secara tidak sengaja memasuki kapal indukmu ketika aku sedang melintasi wilayah bintang. Aku hanya bercanda. Faktanya, Istana Surgawi juga musuhku. 2 bulan lalu, aku membunuh beberapa Mesya suci kuno mereka. Yevan menjelaskan. Jarang sekali dia bersikap begitu serius. Beberapa anak muda mengarahkan segala jenis senjata api dan senjata jalur agung ke arahnya. Mereka menanyainya dengan serius dan mengertakkan gigi. Butuh waktu lama hingga ekspresi mereka melunak. Aku sudah mengetahuinya. Bagaimana dia bisa naik ke tempat tidur Nonaki dengan begitu mudah? Ternyata dia tidak sengaja masuk. Salah satu dari mereka menghela nafas panjang. Orang lain berkata dengan sengit, "Nak, lebih baik kau berdoa demi kebaikanmu sendiri. Jika berita ini menyebar ke bintang bulu peri dan orang-orang mengetahui bahwa kau berada di tempat tidur Nyonyaki, semua talenta muda di seluruh bintang kuno akan melawanmu sampai mati." Cukup, pembuluh darah di dahi Kimeng menonjol. Tubuhnya yang cantik dan memikat bersinar terang. Mata indahnya tampak seperti bisa membunuh. Dia memperingatkan semua orang untuk tidak berbicara omong kosong. Awalnya itu bukan masalah besar, tapi jika mereka terus mengganggunya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Jika berita itu menyebar ke Fiery Feather Star, itu akan menjadi berita yang meledak-ledak. Terutama surat kabar jelek dan situs langit berbintang, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menambah bahan bakar demi popularitas. Setelah serangkaian pertanyaan, kebebasan Yevan hampir dirampas oleh beberapa lelaki tua. Dia ingin segera keluar, tetapi orang penting telah tiba. Semua orang berubah pikiran dan mengizinkannya terus menumpang. Perang di alam semesta masih berlangsung. Ras Brahman sudah mati menyerang mereka. Keluarga Qi tidak berani melakukan lompatan luar angkasa skala besar. Mereka takut Stargate akan hancur di tengah perjalanan dan mereka akan menderita kerugian besar. Xiao Meng, kalian kembali dulu. Tidak masalah bagi kami untuk menahan kapal induk musuh. Kami pasti bisa menyingkirkan mereka, tapi untuk berjaga-jaga, kalian harus membawa cairan evolusi kembali ke planet induk untuk mencegah terjadinya kecelakaan, salah satu raksasa itu memerintahkan. Yevan cukup beruntung bisa pergi bersama Kimeng dan yang lainnya. Mereka mengambil pesawat ruang angkasa yang lebih kecil dan bergegas ke gerbang bintang yang terbuka, menghilang tanpa jejak. Hei, apakah kamu benar-benar membunuh 5 elemen armor ras Brahman sendirian? Itu adalah raja pembantaian yang terkenal, alat perang Sein kuno. Petik 2. Kelompok orang yang keluar sebagian besar adalah anak muda dengan identitas sensitif. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Yevan tersenyum dan berkata itu kebetulan. Aku dengar kamu membunuh Chao Qing sebelum ini. Dia adalah putra bangsawan planet utama abadi. Tidak banyak orang yang berani memprovokasi keluarga Chao. Ya,
Itu benar-benar kekuatan yang menakutkan. Ia bahkan mendapat tempat di kerajaan abadi. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Apakah ini asli atau palsu? Mengapa aku merasa tidak mempercayainya? Bukankah itu terlalu kuat? Beberapa orang merasa skeptis. Boom! Pesawat luar angkasa, yang panjangnya lebih dari 100 kaki, meluncur keluar dari gerbang bintang dan menuju langit berbintang. Ada sebuah planet dengan kehidupan tidak jauh di depan. Tidak butuh waktu lama untuk menempuh perjalanan ke sana. Oh, kami kembali. Semuanya berjalan baik. Semua orang menghela nafas lega. Namun, ekspresi Kimeng dengan cepat berubah. Dia menatap layar lebar. Di ruang dingin di depan, sebuah kapal induk besar muncul, menghalangi jalan. Ini adalah kapal induk lain dari ras Brahman. Itu sebenarnya berhenti di luar bintang bulu peri dan datang ke depan pintu rumah mereka untuk menghentikan mereka. Sepertinya dia baru saja melakukan lompatan luar angkasa dan berjaga di sini. Sial, kita sedang diawasi. Jangan khawatir, kita sudah berada di depan pintu bintang bulu peri. Mereka tidak akan berani tinggal lama-lama. Selama kita menghindarinya, kita akan aman. Sekelompok orang tidak bisa tenang. Semua orang sangat gugup. Boom! Cahaya ilahi yang sangat besar keluar. Itu secepat kilat, sangat dahsyat hingga menghancurkan langit berbintang. Suara mendesing. Pesawat luar angkasa sepanjang 100 kaki itu sangat lincah. Ia menghindari serangan itu dan terbang dengan cepat. Boom! Serangan dari segel Grid Dao dan senjata api semakin intens. Pancaran cahaya terjalin di kehampaan, menenggelamkan tempat itu dan mengubahnya menjadi lautan api. Oh tidak, mereka telah memblokir jalan. Jika kita terus melarikan diri, kita hanya akan semakin menjauh dari bintang bulu peri. Banyak orang khawatir. Aku akan menghentikan mereka. Kalian bersiap-siap untuk menerobos. Kimeng berdiri, mengeluarkan Mesya, dan bersiap untuk bertarung. Tidak, bagaimana kita bisa melepaskan wanita itu? Aku akan menghentikan mereka. 3 pemuda lainnya berdiri dan berkata pada saat bersamaan. Mereka bukanlah orang biasa. Mereka berasal dari keluarga terkemuka dan semuanya memiliki mekanisme. Mereka datang hanya untuk mengejar Kimeng. 2 di antaranya bergegas keluar, namun terkena cahaya yang menyala-nyala dan harus mundur. Meskipun mereka memiliki Mesya Sage kuno, sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan penuh mereka. Siapa yang bisa meminjamkanku Mesya untuk membantumu mundur? Ye Fan bertanya. Dia masih tidak terlihat serius. Sekelompok orang saling memandang. Memikirkan rekor pertarungannya, mereka semua tergoda. Tapi apakah itu benar? Ye Fan tidak menunggu mereka mengatakan apapun. Dia berdiri dan mendorong Mesya Kimeng keluar dari lubang palka. Dia kemudian memasuki Mesya dan menyerang ke depan. Boom! Lebih dari 10 pancaran cahaya ilahi ditembakkan. Senjata api dan sigil Dewa Jalan Agung digunakan pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Di belakang Ye Fan, cahaya ilahi 5 warna menyala dan melonjak ke langit. Itu menyapu semua serangan. Dia memasuki Mesya Sage kuno dan melepaskan kekuatannya. Dia menghadap ke depan sendirian. Itu dia. Di kapal induk di depan, Fan Xian menatap cahaya ilahi 5 warna dan mengepalkan tinjunya. 1155. Rambut merah menyala Fan Xian sangat indah dan berkibar seperti api. Dia anggun dan anggun seperti peri api, tetapi pada saat ini, buku-buku jarinya memutih karena mengepal begitu erat. Menghadapi Ye Fan sekali lagi, pihak lain menggunakan cahaya ilahi 5 warna milik klannya. Kekuatan ilahi begitu besar sehingga menghancurkan selusin berkas cahaya yang ditembakkan oleh kapal induk. Dia mempunyai perasaan yang rumit terhadap orang ini. Dialah yang membawanya kembali ke klan dan bisa menempatkannya pada posisi penting. Siapa sangka dia akan berakhir seperti ini. Seberkas cahaya berdarah terbang keluar dari kapal induk. Ini adalah teknik ilahi yang didukung oleh rune suci kuno, yang merupakan serangan Grid Dao, dan ditujukan pada Ye Fan. Ini adalah serangan yang sebanding dengan Sage kuno, yang mampu menghancurkan sebuah planet kecil. Seolah-olah sungai darah mengalir melintasi langit yang gelap gulita. Beberapa ratus juta karakter kuno tersusun rapat, dan semuanya berwarna merah darah. Ini adalah pengorbanan darah iblis pembakaran. Kuharap itu bisa menyulut darah emasnya dan membuatnya kehilangan kendali untuk sementara waktu. Fan Xian berkata dengan tenang. Untuk menghadapi Ye Fan, Tanah Suci Surga telah membuat banyak persiapan. Mereka bahkan menemukan teknik kuno untuk menghadapi orang-orang dengan garis keturunan khusus. Seperti yang diharapkan, bahkan Ye Fan merasakan sedikit panas di dalam Mesya. Darah emas di tubuhnya mendidih seolah terbakar. Dia tergerak dan berkata, tidak sederhana. Apa yang terjadi di kerajaan abadi di masa lalu? Mungkinkah mereka menciptakan teknik khusus untuk menangani tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan? Ekspresinya tidak berubah saat dia mengedarkan karakter rahasia pendekar pedang. Darah di tubuhnya dengan cepat menjadi dingin, namun energi darahnya tidak berkurang. Dia yakin teknik terlarang ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dentang.
Di belakang Yevan, cahaya ilahi 5 warna keluar dan berubah menjadi 5 pedang berharga. Hijau, kuning, merah, hitam, dan putih berjajar. Energi kekacauan memenuhi udara, dan masing-masing energi itu sepertinya mampu menghancurkan bintang kuno. Mereka sangat berat dan kuat. Retakan. Cahaya ilahi 5 warna menyapu, dan 5 pedang berharga menebas secara horizontal. Energi keberuntungan yang kabur tersebar, dan sinar cahaya seperti darah serta puluhan ribu karakter semuanya meredup. Selain itu, pancaran pedang berdentang saat 5 pancaran energi pedang menyapu seluruh pasukan. Mereka langsung menebas ratusan mil dan menyerang kapal induk raksasa itu, ingin menenggelamkannya. Betapa serakahnya. Apakah mereka ingin menghancurkan kapal induk kita, kata seorang ahli veteran dari klan Brahman dengan marah. Yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Cahaya ilahi pelangi awalnya milik mereka, tetapi sekarang, cahaya itu telah jatuh ke tangan Yevan dan melawan mereka. Ini membuat mereka semua merasa tidak enak. Boom! 5 garis pedang Ki ditebas dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi orang-orang di kapal induk berubah. Perisai kapal induk berkedip-kedip dan runenya sedikit retak. Kekuatan orang ini terlalu besar. Apakah dia benar-benar hanya seorang Dao Severing? Untuk dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan Mesya Sage kuno, itu sebanding dengan Sage. Petik 2. Sekelompok orang di sisi Kimeng semuanya terkejut. Beberapa anak muda mengungkapkan ekspresi aneh, merasa bahwa orang ini terlalu galak. Sepertinya rumor itu benar. Ras Brahman, yang sekuat balai surgawi, benar-benar dikalahkan. Mereka menderita kerugian besar, dan ini disebabkan oleh seorang pertapa. Dalam pesawat luar angkasa yang panjangnya 100 zang, ekspresi anak-anak muda itu rumit. Mereka semua adalah elit, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menunjukkan kekuatan seperti itu. Penampilan Yevan benar-benar mengejutkan. Suara dentang terdengar terus-menerus. Di belakang Yevan, 5 pedang berharga meluncur ke langit, melepaskan cahaya cemerlang. Dia justru berinisiatif menyerang kapal induk raksasa itu. Energi pedang yang tak terbatas menenggelamkan langit dan bumi. Sialan, orang ini benar-benar kuat. Dia menyembunyikan kultivasi aslinya sebelumnya. Orang-orang dari ras Brahman tidak berdaya. Mereka merasa menyesal dan benci. Mereka membiarkan anak muda yang kuat berjalan di sisi yang berlawanan. Honglong. Kapal induk bergetar. Itu sebenarnya sedang diancam. Buka penghalang energi dan lindungi lambung kapal. Fan Xian memberi perintah dengan ekspresi serius. Layar cahaya raksasa terbuka, melindungi seluruh kapal induk raksasa di dalamnya. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, menyala di badan kapal. Ini adalah sisa rune dari dewa kuno, dan dapat digunakan untuk perlindungan. Yevan terkejut, akan sangat sulit untuk menerobosnya. Alasan mengapa kapal induk begitu kuat adalah karena ia memiliki kinerja tertinggi. Kecuali jika itu adalah tahta Mesya, senjata biasa dari Sage kuno tidak akan mampu menembusnya. Dia hanya mengandalkan satu Mesya, namun dia mampu memaksa orang-orang di balai surgawi untuk sangat berhati-hati. Ini sungguh luar biasa. Orang-orang dari bintang bulu abadi berseru. Bahkan mata indah Kimeng berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut. Yevan tidak berani menjadi sombong. Dia sangat berhati-hati, menggunakan rumus baris. Setiap kali dia akan bergerak puluhan mil, dan dia akan memilih untuk menyerang. Sialan, dia memprovokasi kita. Hancurkan dia, seseorang di kapal induk berkata dengan dingin. Yevan memiliki firasat akan bahaya, dan gerakannya menjadi lebih hati-hati. Begitu penghalang energi lawan terbuka, akan sangat sulit untuk ditembus. Namun kapal induk masih bisa melancarkan serangan keluar tanpa hambatan apapun. Hancurkan dia. Ini terlalu penuh kebencian. Dia mempermalukan kita. Kita tidak bisa membiarkan dia hidup, kata seseorang dari ras Brahman dengan marah. Di kejauhan, Yevan memutar tubuhnya di Mesya biru. Gerakannya lincah, dan dia terus melakukan segala macam gerakan di kapal kuno itu. Hal ini membuat mereka sulit menahan amarahnya. Biarkan aku keluar dan mencabik-cabiknya, kata seorang petarung kuat dengan kepala penuh rambut merah menyala. Jelas sekali dia memiliki temperamen yang buruk, dan dia akan segera keluar dengan mecanya. Tenanglah, kata Fan Xian. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan kapal induk tidak ada bandingannya. Dia hanya bisa memberi kita waktu. Saya benar-benar tidak tahan dengan provokasinya, kata petarung kuat dengan temperamen berapi-api. Dia sebenarnya menggunakan cahaya ilahi 5 warna untuk mengukir kata-kata untuk memprovokasi kita. Saya ingin bergabung dalam pertempuran. Seorang tetua melangkah maju dan berkata, saya akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi bahkan Mesya 5 elemen pun dikalahkan. Apakah menurut Anda lebih kuat dari kekuatan gabungan mereka? Mesya Sage kuno ras kita hampir habis, dan kita tidak bisa kehilangan yang lain. Petik 2. Aku hanya ingin mencobanya. Kalian semua bisa mengukir pola dewa di Mesya tersebut. Jika aku kalah,
aku bisa segera mengambilnya kembali. Tidak akan hilang. Pria paruh baya itu bersikeras untuk bertarung, tidak mampu menelan amarah ini. Banyak orang di Balai Surgawi merasa tidak puas, semuanya meminta izin. Pada akhirnya, monster tua mengangguk, membiarkan ahli dengan temperamen buruk mengendalikan Meisha Sage kuno untuk bertarung. Siu, seberkas cahaya ungu menyerbu, dengan cepat hingga ekstrim. Ini adalah alat perang yang sangat kuat. Tubuh Meisha itu berkilau dan tembus cahaya, garis-garisnya halus dan hampir sempurna. Dia memegang tombak naga di tangannya yang terlihat seperti diukir dari berlian ungu. Itu sangat tajam dan mempesona, menusuk ke arah Ye Fan. Tidak ada kata-kata, hanya pertempuran. Hong, itu hanyalah akibat dari tombak ini. Di kejauhan, sekelompok besar meteor runtuh, pancarannya menyapu kosmos, dan akhirnya berubah menjadi debu. Ye Fan mengeluarkan pedang panjang berwarna biru air dari punggungnya. Panjangnya beberapa zang, dan seperti hantu, ia menyerang ke depan, sangat cepat hingga ekstrim, meninggalkan garis demi garis cahaya biru. Pedangnya terhunus, mengirimkan tombak naga itu tinggi-tinggi ke udara. Cahaya 5 warna di belakangnya semakin berkedip-kedip, 5 garis energi pedang yang mencapai langit menebas, benar-benar memotong lengannya. Gerakannya singkat dan cepat, sangat ganas dan kuat. Semua orang menjadi tercengang. Bukannya mereka tidak mengetahui bahwa ascetic kultivator asing ini kuat, namun mereka tidak pernah mengira dia akan begitu gagah berani, menyerang seperti ini begitu dia mengambil tindakan. Cepat, aktifkan pola formasi, seret dia kembali. Di dalam kapal induk, Fan Xian buru-buru memberi perintah. Seberkas cahaya muncul, membentuk gerbang dewa yang sangat cemerlang, dengan paksa menyeret Meisha Sage kuno berwarna ungu ke dalam. Ketika Ye Fan melihat ini, cahaya melintas di matanya. 5 pedang berharga di punggungnya menjadi satu, berubah menjadi cahaya ilahi 5 warna, merobek alat perang ini. Semua orang terkejut. Dia hanya mengandalkan satu Meisha, namun dia bisa merebut mangsa dari kapal induk yang panjangnya beberapa ribu zang, terus-menerus menariknya. Cahaya dewa 5 warna itu terlalu misterius, layak menjadi benih kekuatan rahasia dewa kuno. Di tangannya, cahaya itu benar-benar bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Fan Xian mau tidak mau mengakui fakta ini. Getaran hebat terdengar. Kapal induk mengaktifkan rune ilahi, energi melonjak. Ye Fan tidak punya pilihan selain menyerah, tidak mampu bersaing dengan kapal raksasa itu. Namun, dia tidak berhenti di sini, menyerang dengan ganas. Separuh tubuhnya berdiri di dalam gerbang dewa, sebuah tinju menghantam keluar, 6 pukulan yang bertujuan menghancurkan salah satu kaki Meisha ungu itu, dan kemudian dia bahkan mengulurkan tangannya untuk merobek kaki lainnya. Terlalu gagah berani. Orang-orang di pihak Qimeng berteriak ketakutan. Sialan, bunuh dia, hajingan ini terlalu penuh kebencian. Bahkan Fan Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya karena marah. Sejak Ye Fan muncul, surga terus-menerus mengalami nasib buruk. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Meisha ungu telah disita kembali, sumbernya tidak hilang, sehingga mudah untuk diperbaiki. Tidak heran dia adalah seorang kultivator pertapa yang kuat dari luar wilayah. Keberanian dia tidak terbatas. Qimeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak bersama rakyatnya. Melihat ini, Fan Xian merasa semakin tidak nyaman. Dia dan Qimeng sama-sama terkenal di langit berbintang ini, dan ada banyak permusuhan di antara wanita cantik. Ye Fan telah berbalik dan mengkhianati ras Brahman dan dia, dan sekarang dia membantu Qimeng, yang membuatnya merasa tidak enak. Kita harus menangkap mereka hidup-hidup. Aktifkan serangan terkuatmu. Fan Xian memerintahkan dengan marah, dalam suasana hati yang buruk. Ayo pergi, perintah Qimeng. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan telepati kepada Ye Fan, menyuruhnya untuk tidak terus bertarung. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, akan sulit menghancurkan kapal induk seperti ini. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk. Pertapa kultivator mengharumkan namanya. Pantas saja dia berani membunuh Chao Qing. Dia benar-benar kuat, mampu menghancurkan armor dewa ras Brahman dengan begitu mudah. Di antara bintang-bintang yang sedang naik daun, mungkin hanya beberapa orang aneh dari bintang dewa abadi yang bisa menandingimu. Orang-orang dari Immortal Feather Star berteriak. Melalui sinyal pesawat luar angkasa, mereka sengaja mengirimkannya ke kapal induk musuh. Orang-orang dari pihak Fan Xian sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Meski begitu, Ye Fan masih memiliki pesawat luar angkasa kecil untuk melarikan diri. Tidak mungkin baginya untuk menandingi kapal induk yang besar, jadi dia bertarung dan mundur. Oh tidak, orang-orang dari Lautan Bintang Bulu Abadi ada di sini untuk menyelamatkan mereka. Tidak lama kemudian, ekspresi Fan Xian berubah. Dia telah menemukan gangguan di kejauhan. Hajingan. Dia menatap Ye Fan di layar lebar, melihatnya menyerang. Dia sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan selain memerintahkan lompatan luar angkasa dan pergi. Di pesawat luar angkasa 100 zang, orang-orang bersorak. Musuh telah mundur, dan mereka akhirnya selamat.
Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Ye Fan, dan mereka mengundangnya bergabung. Tentu saja, ada beberapa orang yang mengerutkan kening dan terlihat tidak baik. Bagaimanapun, penampilan Ye Fan terlalu saleh, dan dia bersinar di depan Qi Meng, yang membuat mereka merasa terancam. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Fan melambai ke arah mereka dari jauh. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, dan dia tidak kembali. Kenapa dia pergi? Dia memberikan kontribusi yang begitu besar, kenapa dia pergi begitu saja? Bahkan Nona Qi Meng mengaguminya. Dengan kekuatan tempur seperti itu, keluarga Qi pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Orang-orang terkejut, dan mereka tidak bisa tidak berdiskusi. Qi Meng terkejut pada awalnya, dan kemudian ekspresinya berubah. Senyuman di wajahnya langsung menghilang. Dia mengertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Bajingan ini, dia mencuri Meisha Sage kunoku." Kelompok itu terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka semua memasang ekspresi berbeda. Ekspresi mereka sangat menarik. Tidak ada yang mengira Ye Fan akan melakukan hal seperti itu. Mereka telah bersiap untuk menyambut kembalinya sang pahlawan, tetapi pada detik berikutnya, dia telah berubah menjadi bandit dan mencuri alat perang Sage kuno. Semuanya, aku telah menyelamatkanmu. Ambil Meisha itu sebagai hadiahku. Aku pergi sekarang, dan kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Ye Fan melambai pada mereka dari jauh, lalu menghilang dengan suara mendesing. Hajingan ini terlalu kejam. Kehilangan Meisha Sage kuno sudah cukup untuk menyakiti keluarga yang sangat kuat. Hadiahnya terlalu besar. Kelompok tersebut tidak tahu apakah harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka, atau mengutuknya. Orang ini, hajingan. Bahkan Qi Meng, yang biasanya sangat lembut dan halus, mau tidak mau mengertakkan gigi dan mengutuk seperti setan kecil. Ye Fan menggunakan matriks papan catur untuk melintasi langit berbintang dan bergegas ke bintang bulu abadi, yang merupakan planet asal Qi Meng dan yang lainnya. Dulu, Stargate di planet purba ini pernah meledak berkali-kali sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Sejak itu, gerbang bintang tidak diizinkan dibangun di atas tanah. Biasanya, mereka harus pergi jauh ke langit berbintang. Oleh karena itu, ketika Qi Meng dan pesawat luar angkasa lainnya kembali, mereka muncul di luar angkasa. Matriks papan catur yang dikendalikan Ye Fan tidak dibatasi, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul di planet kehidupan ini. Planet yang sangat indah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Pegunungan dikelilingi oleh energi peri, danau seperti permata, dan dataran seperti batu giok. Seluruh planet ini segar dan indah, dan energi spiritualnya padat. Itu sangat indah. Secara khusus, dia melihat banyak kota modern, gedung pencakar langit, dan deretannya. Itu adalah dampak yang sangat visual. Selain itu, ada banyak pulau dewa besar yang melayang di langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai sangat indah, mata air roh berdeguk, dan istana-istana melayang. Gagak emas, kilin, roks, dan burung dewa lainnya serta binatang aneh dapat dilihat. Ini adalah planet modern dengan atmosfer mitologis kuno, yang memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada manusia. Ye Fan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di planet ini. Saat berada di udara, dia melihat banyak kota besar. Saat dia terbang, dia melihat banyak tempat terpencil. Hei, selain kota modern dan pulau dewa kuno, ada juga kota barbar kuno dan beberapa reruntuhan kuno. Ye Fan terkejut. Dia menemukan bahwa ada beberapa kota dan kastil kuno di tempat-tempat terpencil yang primitif. Ini seharusnya menjadi satu-satunya pertapa yang tersisa. Di medan bintang ini, ada orang-orang yang berspesialisasi dalam mengolah harta karun tubuh manusia. Hanya saja jumlahnya sangat sedikit. Mereka telah menurun sepenuhnya. Faktanya, kebanyakan dari mereka adalah peralatan kerajinan dan tidak dapat dianggap sebagai kultivator kuno murni. Ye Fan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa orang-orang di bintang ini selalu waspada terhadap ras dari luar angkasa. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terdeteksi. Setelah menyingkirkan Meisha tersebut, dia mengubah penampilannya dan menggunakan beberapa hari untuk memahaminya. Kemudian, ia berganti identitas hukum baru. Dia bahkan memiliki segel jiwa kristal dari bintang ini untuk menunjukkan identitasnya. Ini seperti mimpi. Ini sangat modern. Kupikir aku telah kembali ke bumi. Berjalan di kota yang bahkan lebih modern dan indah daripada bumi, Ye Fan menghela nafas. Sebelum pergi ke Eternal Lord Star, aku harus santai. Ye Fan berkeliaran. Terik matahari, putihnya pantai, dan birunya air laut tampak begitu indah dan menyenangkan. Sinar matahari, pantai, laut. Sudah berapa tahun sejak aku merasa seperti ini? Ye Fan memeluk kelapa dan berbaring di pantai. Rasanya sangat tidak nyata. Ada banyak orang di kejauhan, kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Mereka menikmati sinar matahari, pantai, dan laut. Di jalan kuno ini, ada tempat seperti itu. Rasanya seperti kembali ke bumi. Itu membuat Ye Fan merasa tidak nyata.
Yevan meregangkan anggota tubuhnya dan berbaring di pantai putih. Dia menghadap Laut Safir dan benar-benar santai. Dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai manusia fana, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Perampok, pencuri, kembalikan mecaku. Tidak jauh dari situ, seorang gadis yang murni dan cantik dengan sosok yang hebat berjalan mendekat. Ekspresi marahnya membuat orang ingin mencubit pipi putih mulusnya. Bagaimana kamu menemukanku? Wajah Yevan muram. Kimeng benar-benar menemukannya. Dia mengenakan pakaian yang cocok untuk pantai. Tubuh halusnya seputih gading, dan matanya yang jernih menatap ke arahnya.